Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 2 Mei 2022. Pada bulan ini kita membahas tentang hal-hal yang sulit, hal-hal yang keras di dalam hidup ini, karena hidup ini tidak selalu mudah dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, bahkan keraguan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, selama bulan ini saya memberikan sebuah seri yang saya beri judul Menemukan Manisnya Rencana Allah dalam Kenyataan Dunia yang Keras dan Pahit. Pada episode pertama ini, saya ingin membahas yang saya beri judul Anggota keluarga saya menderita bahkan meninggal dunia karena kesalahan saya. Apa yang harus saya lakukan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang berfirman kepada kami, termasuk di saat ketika kami menghadapi kenyataan dalam dunia ini, kadangkala tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Bahkan keadaan bisa berubah begitu rupa yang membuat hati kami getir, takut, khawatir, cemas, tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tolong kami Tuhan selama bulan ini melalui seri Renungan Harian setiap Senin, kami ingin menemukan kembali manisnya rencana Tuhan di dalam kehidupan kami yang kadangkala keras, bahkan terasa pahit. Berkati kami Tuhan di episode pertama ini, agar kami bisa memperlengkapi diri kami dengan kebenaran firman-Mu yang memerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah, saudara, anggota keluarga menderita bahkan meninggal dunia karena kesalahan saya atau kesalahan kita. Apa yang harus saya atau kita lakukan? Renungan ini jelas adalah untuk secara khusus bagi saudara-saudari yang merasa yakin bahwa saudara atau saudari telah melakukan kesalahan, sehingga berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung pada penderitaan yang anggota keluarga Anda alami, orang yang Anda kasihi, bahkan juga mungkin telah menyebabkan kematiannya. Tetapi renungan ini juga adalah untuk kita semua, sebab kita bisa saja melakukan suatu kesalahan dalam hidup kita dan yang bisa menyebabkan kesusahan, penderitaan dalam keluarga kita, bahkan menyebabkan kematian mereka. Kita bisa melakukan kesalahan, bahkan kesalahan yang fatal, yang mungkin kita bisa katakan konyol, yang menyebabkan penderitaan bahkan kematian. Misalnya mungkin meminta anggota keluarga kita pergi untuk membelanja sesuatu, membelikan sesuatu, tapi di tengah jalan dia kecelakaan dan meninggal dunia. Jika kita merasa, seandainya saya tidak memintanya pergi, mungkin itu pikiran kita. Atau kita salah waktu memberikan obat yang harusnya dia minum, atau mungkin kita mengajaknya pergi ke dokter yang kemudian keliru mendiagnosanya. Dan pada saat kondisi yang sebenarnya diketahui oleh dokter yang lain, keadaan sudah begitu parah dan sudah terlambat. Atau mungkin Anda adalah seorang ibu, seorang calon ibu yang merasa bersalah terhadap kematian janin atau bayi Anda dan peristiwa itu masih menghantui. Berbagai situasi skenario seperti ini adalah situasi-situasi yang nyata dihadapi oleh orang-orang yang nyata di dunia kita. Sebab ini adalah kenyataan dari dunia yang keras dan pahit. Yang kita orang Kristen tidak kebal. Kita bukan berarti tidak mungkin terjadi dalam hidup kita. Bisa saja kita mengalaminya suatu hari. Atau mungkin kita pernah sudah mengalaminya. Sehingga bagaimana kita harus menghadapi situasi seperti ini? Bagaimana saya menghadapinya dalam terang firman Allah? Dapatkah saya tetap mempercayai bahwa Allah mempunyai rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera dalam hidup kita? Bila kitalah dalam kenyataan yang menyebabkan tragedi atau penderitaan yang anggota atau saya alami. Nah, saudara, hal pertama yang harus kita katakan adalah bahwa mungkin kita belum melihat kebaikan dari rencana Allah, kebaikan dalam peristiwa tragis yang kita alami, terutama dalam peristiwa buruk yang kita ada andil bagian yang menyebabkan atau yang mungkin malah memperburuk keadaan. Ada hal-hal baik yang belum kita lihat, yang mungkin baru bisa kita lihat setelah sekian lama. 1 tahun, 5 tahun, bahkan belasan atau puluhan tahun berikutnya. Tetapi saya yakin
ada hal-hal baru, ada perspektif baru, yang baru kita akan lihat pada waktu itu telah berlalu, yang lama sudah berlalu. Dan ini adalah hal pertama yang harus kita catat dan harus kita ingat. Saya akan memberikan contoh sekaligus yang akan memberi kita poin kedua dalam renungan ini. Poin kedua yaitu kesalahan dan pengalaman pahit kita, terutama pengalaman kehilangan orang yang kita kasihi atau penderitaan yang orang yang kita kasih alami. Pada suatu hari akan membuat kita lebih menghargai kenangan masa lalu dan menghargai relasi yang masih kita miliki saat ini dengan orang-orang yang mungkin sudah berbeda, ya, anggota keluarga yang berbeda dalam keluarga kita, dalam hidup kita. Dan untuk membuat kedua poin ini menjadi lebih jelas, sekaligus mendapatkan poin-poin lainnya dalam renungan ini, mari kita lihat beberapa bagian dalam Alkitab. Sebab Alkitab memiliki jawaban bagi setiap kita yang dijerat oleh perasaan bersalah karena penderitaan bahkan kematian orang-orang yang kita kasihi akibat perbuatan atau kesalahan kita. Pertama, kita mungkin cukup sering mendengar khotbah dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 20 yang mengingatkan kita bahwa hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup Yusuf diubah menjadi kebaikan oleh rancangan Allah yang indah. Saya bacakan kitab ini dari Kejadian 50, tetapi saya bacakan dari ayat 19 hingga 21, demikian. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Ayat 21, "Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kita perhatikan di sini, dan inilah adalah realita dunia yang keras dan pahit. "Kamu," kata Yusuf, "hai saudara-saudaraku, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku." Nah, saudara, biasanya kalau kita mendengar khotbah dari kisah Yusuf ini, biasanya para pengkhotbah akan mengajak kita fokus pada apa yang Yusuf alami dari perspektif yang dia hadapi. Tetapi sangat jarang kita memikirkan apa arti kata-kata Yusuf ini dan juga dampaknya bagi saudara-saudara Yusuf yang memang benar-benar telah berbuat jahat kepada Yusuf. Ya, mereka adalah pendosa, mereka adalah penjahat. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar bersalah, melakukan dosa bahkan beberapa lapis, berbagai macam yang menyebabkan penderitaan Yusuf. Dan tidak hanya Yusuf, tetapi juga ayah mereka, Yakub, yang sangat mengasihi Yusuf itu. Mereka, Yusuf dan Yakub, sampai belasan tahun menderita karena dosa-dosa mereka ini. Tetapi tadi kita sudah melihat respon Yusuf, "Akukah pengganti Allah?" Lalu dia katakan, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Sebab dalam rancangan Allah membalikkan keadaan dengan membuat seluruh negeri di zaman itu menghadapi kelaparan yang hebat, sehingga saudara-saudara Yusuf ini terpaksa mencari makanan ke negeri Mesir, tempat di mana Yusuf telah menjadi pemimpin yang hebat. Nah, dari kata-kata Yusuf ini tidak berarti kesalahan para saudaranya ini diremehkan. Tidak berarti Yusuf membenarkan perbuatan mereka. Tidak berarti Yusuf mengatakan kalian tidak bersalah. Tidak. Kesalahan mereka tidak diperkecil, tidak diremehkan, tidak diabaikan. 17 tahun mereka berdosa kepada Yusuf. Tetapi Allah dalam rahmatnya, dalam kuasanya, memutarbalikkan keadaan. Justru itu menjadi kebaikan, tidak hanya bagi Yusuf, tetapi juga kepada saudara-saudaranya, keluarga mereka, anak-anak mereka yang terdampak. Kepada mereka, saudara-saudara Yusuf yang tadi sudah saya katakan, jelas bersalah, berdosa, tidak hanya kepada Yusuf, kepada ayah mereka, dan juga kepada Tuhan. Sekarang kembali kepada kita. Kalau kita menyebabkan penderitaan atau kematian orang yang kita kasihi, perlu kita pikirkan apakah kita sengaja menyebabkannya, apakah kita dengan memang bermaksud melukai sehingga mereka menderita atau meninggal. Mungkin itu hanyalah karena ketidaktahuan kita.
Dan kita melihat di sini, saudara-saudara, Yusuf adalah bukti nyata, adalah orang yang benar-benar jahat, orang-orang yang sengaja ingin mencelakai bahkan membunuh Yusuf. Tapi kita melihat bagaimana respon Yusuf dengan belas kasihan dan kemurahan hati, menutupi kesalahan mereka, artinya memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan. Tidak heran kemudian dari salah satu orang yang bersalah ini, lahirlah juru selamat dunia, yaitu Yesus Kristus, yaitu melalui garis keturunan Yehuda, saudara dari Yusuf. Contoh kedua, saudara, dari firman Tuhan adalah Rasul Paulus. Inilah pengakuan dia kepada anaknya, anak rohaninya, Timotius. Dia mengaku bahwa dia adalah orang yang jahat, dan kemudian bagaimana belas kasihan Allah yang menerimanya, mengubahkan perspektifnya, bahkan perspektifnya terhadap kejahatan-kejahatannya di masa lalu. 1 Timotius 1 ayat 12 hingga 16. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ini kata-kata yang sangat serius, dengan penuh kesungguhan dia berkata, aku bersyukur. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah, kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, perhatikan, justru karena itu aku dikasihani. Agar, jadi ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan Paulus menjadi orang yang ganas, yang kejam, yang begitu berkobar-kobar untuk menganiaya orang Kristen, bahkan membunuh mereka. Agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Dengan kata lain, pengenalan Paulus akan Allah melalui karya Yesus Kristus Tuhan telah membuatnya mampu untuk melihat, untuk menghadapi kesalahannya, dirinya yang begitu di masa lalu. Rasa bersalahnya itu, dirinya sebagai pembunuh, sosok yang kejam, sosok yang mengerikan, itu diubah menjadi sebuah berita kesukaan besar yang Allah tunjukkan, yang Allah berikan kepadanya. Kesalahannya di masa lalu membuatnya jauh lebih menghargai hidupnya saat ini. Lebih menghargai jiwa manusia yang belum percaya, yang mungkin masih menganiaya, yang masih membenci kekristenan, yang masih memburu orang-orang Kristen, membunuh mereka dengan kejam. Paulus menghargai jiwa mereka. Dan juga membuat Paulus mencintai, mengasihi jemaat dengan rasa kasih yang luar biasa, dengan kesabaran yang luar biasa, bahkan di saat jemaat itu dengan berbagai karakternya, dengan berbagai kesalahan, dosa, kebodohan, kebebalan yang mereka lakukan. Paulus menghadapi mereka dengan penuh kasih dan kesabaran. Itu contoh yang kedua. Ketiga adalah kisah seorang pria yang tidak disebutkan namanya, namun diceritakan dia buta sejak lahir. Yohanes 9 ayat 1-3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Jadi ada seorang pria yang buta sejak lahir, dan konsep orang-orang pada saat itu, dan mungkin juga konsep orang-orang pada hari ini, siapa yang bersalah? Ada penderitaan begini, pasti ada yang bersalah. Orang ini kah? Orang tuanya kah? Siapa? Apa kesalahan mereka? Pasti ada penjelasan di sini. Yesus berkata, ya, ada penjelasannya. Tapi bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Nah, saudara, di dalam zaman kita, di era modern ini, mungkin ilmu pengetahuan bisa menjelaskan berbagai penyebab penyakit, penderitaan, kesusahan. Kalau seseorang lahir buta, mungkin karena ada bakteri ini, mungkin ada masalah genetik itu,
Atau mungkin ada kecelakaan, ada kesalahan waktu proses bersalin. Tapi Yesus berkata, ada tangan Allah yang bekerja di balik semua peristiwa. Dalam sebuah peristiwa yang baik, menyenangkan maupun yang buruk, yang kita sebut penderitaan atau kita sebut tragedi, setiap peristiwa itu menimbulkan dampak, puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan dampak dari sebuah peristiwa. Dan ada orang-orang yang akan merespons dengan buruk, merespons dengan dosa. Tetapi orang-orang yang beriman, orang-orang umat pilihan akan merespons peristiwa itu dengan baik. Mungkin dengan iman, mungkin dengan pertumbuhan rohani, mungkin dengan bersyukur, dengan bertambahnya kasih, bertambahnya belas kasihan. Itulah sebabnya mengapa saudara, iman kepada Tuhan Yesus adalah sesuatu yang berharga di dunia kita, di dunia real yang keras dan kadangkala pahit ini. Di dunia kita yang rentan, kita rentan untuk berbuat kesalahan. Kita rentan menghadapi dampak buruk dari kesalahan orang-orang lain di dalam hidup kita. Tetapi di dalam Kristus ada pengharapan, ada kekuatan untuk menghadapinya, untuk menanggungnya di dunia ini. Dan juga akan adanya kepastian, akan kelepasan, pembebasan, yaitu pada saat kita meninggalkan dunia ini, masuk ke dalam hidup yang kekal di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi dosa. Yohanes 14 ayat 27 Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kata-kata Yesus ini, Yesus katakan karena dia akan pergi meninggalkan murid. Tetapi karena karya Kristus, karena karya Allah Tritunggal, jangan gelisah, jangan gentar, ada pengharapan, ada kekuatan. Yohanes 16 ayat 32 hingga 33. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Yesus berbicara tentang bagaimana Yesus ditangkap, murid-muridnya akan kocar-kacir. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Artinya kalian tidak usah merasa bersalah meninggalkan aku. Bapa menyertai aku. Lalu kalian akan mengalami dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Kamu akan mengalami seperti yang aku alami. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi dengan kata lain dalam Kristus sekali lagi ada masa depan, ada pengharapan. Tidak ada penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang beriman kepada Allah yang akan berlalu dengan sia-sia. Semua penderitaan, semua bahkan kesalahan yang pernah kita buat akan membuat kita lebih bertumbuh, lebih sadar anugerah Allah, lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih menghargai waktu, lebih menghargai kesempatan, lebih menghargai jiwa manusia, dan kemudian membuat kita lebih punya damai sejahtera, lebih punya kesabaran, lebih punya kekuatan, dan bahkan lebih punya sukacita. Inilah saudara-saudara, saya tutup renungan ini dengan mengingatkan damai sejahtera Kristus pada waktu dia ditinggalkan muridnya. Damai sejahtera Kristus waktu dia menanggung hukuman dosa. Damai sejahtera Kristus itu yang akan diberikan kepada kita. Kiranya renungan ini menolong kita. Sampai jumpa di episode berikutnya dalam seri ini minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.